وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من شاءه قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الإبن الموت وهو ابن هاشم الكريم الشهيم شأنه قد اعتنى أعزز بذلك شانه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة رفعه إلى إسماعيل كان للأئم عوان ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله
yang artinya dan setiap umat yang memiliki kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Waktu yang berlalu tidak bisa kembali lagi. Beruntunglah dan berbahagialah kita masih mempunyai niat di hati kita untuk meneruskan cita-cita meninggikan kalimat takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Marilah jadikanlah diri kita santri yang tangguh, yang tidak bisa dipengaruhi oleh dunia luar serta dengan kesenangannya. Dan janganlah tanamkan di dalam diri kita 6L: lesu, lalai, letih, lengah, loyo, dan lompong. Apa? Santri naib anil masyayikh, pengganti guru. Kami kala tua kan, sepeganti kalian itulah. Sailah, sombong kan tuh kalian itulah gantinya. Ya, ustazah nih. Kalau tidak disiko nanti di rumahnya atau di mana-mana. Kalaulah kita mengaku bahwa kita akan mengganti guru, maka timbullah semangat dalam belajar. Halo, kecil, ya, hati selalu senang, selalu cinta, suka dengan kebaikan. Maka itulah santri. Kalau ada santri yang selalu buat onar, itu bukan santri namanya, itu ikan teri. Apa elok ikan teri itu? Digoreng, diamas bagi ke kucing. Betul? Ikan teri nama itu ya, bukan santri. Ya. Kenapa? Diajak jemaah dan hendak, ya, diajak maulidan tidak mau. Pada santri, padahal maulid itu kebaikan, jemaah itu kebaikan. Malahan adu kaum tuanya. Kenapa? Dipecut. Karena kalau ada jemaah, dah jemaah. Padahal santri guru itu ngajak untuk kebaikan. Halo? Yang cowok nih ya, jangan biasakan apa hal di pondok ini, ya, jangan cepat sampai ke orang tua. Jangan kita adu ke orang tua kita. Kadang-kadang orang tua itu bermacam-macam pikirannya, ya. Kadang-kadang dia nerimonya positif lah, kadang-kadang dia marah, gitu kan. Kadang-kadang kita sedang cerita, tapi dia ditanamkan ke hatinya sehingga dia marah dengan gurunya, mangkal atau mangkel, sesak dadanya dengan guru. Itu salah satu kita akan tidak dapat membarokah daripada guru kita. Sudahlah, apa ini pondok kalau kata Buya Yahya, kalau sudah ngantar anak ke pondok, alailah. Jangan ikut campur lagi. Apa pun dia nama semua salah. Yang penting anak aku belajar. Macam itu caranya. Semua guru yang di pondok tidak ada. Semua harapan guru itu supaya anaknya bisa, ya, supaya kamu bisa. Halo. Berikutnya adalah bulghah. Wa bulghatin, ada bekal. Orang nak dapat ilmu, nak belajar ada bekal. Bekal ini kalau terjemahan saya pribadi, kalau bekal itu dalam untuk ilmu, kalau 100%, dia paling 1% lah bekalnya. Halo? Saya ulangi, kalau terjemahan saya nih, bekal itu kalau 100% untuk dalam untuk ilmu, 1% lah untuk bekal. Tapi kalau sobar dengan itu 30% bisa ada. Jadi itu tidak kena. Bekal ini kan apa? Banyak orang yang tak punya bekal tapi dia sampai belajar, dapat belajar. Kenapa? Karena kesungguhan dia, ya. Karena kesungguhan dia. Halo? Banyak orang yang tidak punya bapak, tidak punya emak, tapi dia sampai ke ujung, sampai dapat ilmu, selesai belajarnya. Banyak orang yang punya ayah, punya emak, sawit berhektar-hektar, tapi tidak dapat ilmu, tapi tidak sampai ke ujung belajar. Nanti bekal itu adalah, ya, bekal. Kalau saya sebut tadi adalah 1%. Kalau kesungguhan kita insya Allah ada, bekal itu akan datang sendiri. Halo? Jadi manfaatkan. Kiriman orang tua itu manfaatkan. Kiriman duit orang tua kita bisa manfaatkan untuk
bekal belajar beli pena. Jangan pena patah-patah dipakai juga. Halo? Ya, penanya lah koyak-koyak, pakai juga bukunya kayak buku anak TK koyak-koyak. Tak boleh itu ya. Beli buku kalau ada duit, ya. Tapi itu banyak orang luar dulu. Ada Syekh Khalid. Syekh Khalid itu pengarang kitab Nahwu. Syekh Khalid itu datik bapak ada mak tapi alim. Cuma cerita dia belajar. Cerita dia belajar itu. Halo? Syekh Khalid itu cerita dia belajar, cerita orang bekal belajar ya. Dulu kan belajarnya kayak kita nih mau panggung ya. Jadi guru ngajar di atas, dia di bawah. Jadi dia kata, "Mak, aku pengen belajar, tapi aku udah bekal untuk kawan-kawan tuh. Kawan-kawan tuh ada pena, ada buku. Aku tidak ada. Kemudian orang tuh ada bayaran dan guru. Aku tidak bayaran. Kata, baca mana kalau baca sudah ikut al-bajan. Jadi dia belajar di bawah. Guru ngajar di atas, dia ngajar di bawah. Kawan di atas lah. Baca siapa ini? Apa yang ditulisnya tuh? Daun pakai biji-biji, itulah bukunya belajar. Tulisnya kadang-kadang dia katanya pakai arang. Arang bisa hapus kan, bisa dihapus. Tapi dia yang tulis dia itu langsung hafal. Apa dia gak sampai guru atas tulis langsung hafal. Cerdas kan? Kesungguhan. Karena kesungguhan orang atas tidak ada kesungguhan. Kenapa? Buku lengkap, pena lengkap. Apa lagi tinggal maju dia apa? Dia ada. Pokok tulis langsung hafal. Ada suatu hari guru itu nanya. Katanya sudah kita belajar nih, yang sudah kita belajar guru nanya hari kok. Siapa yang bisa jawab? Wah, akan kasih hadiah untuk gurunya. Jadi pas guru itu nanya, seko ada yang ada bisa jawab yang di atas. Kenapa? Tadi karena ada kesungguhan dalam belajar. Karena buku ada, pena ada, tengok muka kan. Jadi, apa katanya? Macam mana? Siapa bisa jawab nih katanya? Tidak ada. Saya guru kata di bawah. Kalau saya guru. Siapa pula di bawah? Ada di bawah senyum. Apa? Siapa di bawah itu? Saya Khalid. Berarti kamu belajar sama kau, saya bisa baca. Naik kau jawab. Semua yang disoal guru dapat kalau. Masya Allah. Semua yang disoal guru itu dapat kalau. Berarti dia hafal kalau. Tadi karena kesungguhan dia tadi hafal kalau. Katanya besok kau ngajak. Oh, suruh ngajak lah besok. Tahu? Padahal bekal dati. Bekal cuma ujung lidi, tahun, arang, kapan. Itulah yang bekal dia. Tapi dia sungguh-sungguh. Hati orang yang bersungguh-sungguh itu akan dapat. Akhirat itu adalah ada bekal. Bekalnya mencarinya di mana? Di dunia. Halo? Di akhirat itu tidak ada lagi orang nak ibadah. Ya? Tidak ada lagi orang puasa, tidak ada lagi orang sholat di kubur tuh. Di akhirat besok tidak ada lagi orang bisa sedekah. Kapan nak bisa ibadah? Kapan nak bisa sedekah? Ya di dunia ini. Salah satu sedekah yang besar itu ya untuk ilmu. Ini sedekah yang besar, lengkap. Kalau untuk ilmu itu lengkap galonnya. Nanti lagi, nanti tanding lah. Nah, kita bersyukur kita dekat dengan Allah, kita nuntut ilmu. Nanti lagi, ya ibadah yang paling tinggi segala ibadah adalah nuntut ilmu. Kenapa ilmu itu? Ya, a'lal umur wa ashabuha. Kata ta'lim itu nuntut ilmu itu adalah a'lal umur. Apa a'lal umur? Yang di atas segala perkara. Apapun perkara dunia, yang paling atas adanya nuntut ilmu. Kemudian lagi ashabuha, yang paling payah, yang paling susah, yang paling sulit adalah nuntut ilmu. Jadi jangan heran kalau orang nuntut ilmu itu jangan berujung, berat. Perkara yang di atas segala perkara, kemudian yang paling susah daripada segala yang susah. Ya, maka semangatlah kita, semangat. Ya, jangan kita loyo, ya, lesu dalam belajar. Demikian mungkin yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan sedikit waktu ini akan menambah semangat kita dalam belajar. Mudah-mudahan juga dengan hadis seperti ini kita juga kita diberi kemudahan Allah Ta'ala dalam untuk ilmu menghafal Al-Quran. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.